Perkenalkan, nama saya Apriani Nunahito. Saya adalah seorang mahasiswi dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, jurusan Ilmu Pendidikan Kristen dan Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen dengan NIM 10320230108 kelas C semester 4. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan topik peran kepala sekolah dalam menjamin mutu pendidikan. Salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah masih rendahnya mutu pendidikan di berbagai daerah, terutama di tingkat sekolah dasar dan menengah. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 38% sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan secara menyeluruh. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya manajemen sekolah, khususnya peran sekolah dalam memastikan kualitas proses pembelajaran. Fenomena ini dapat dilihat dari hasil asesmen nasional berbasis komputer, di mana banyak sekolah dengan nilai literasi dan numerasi rendah juga menunjukkan ketidakterlibatan kepala sekolah dalam proses supervisi pembelajaran dan pengembangan guru. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Contohnya di SMP Negeri 3 Sleman. Setelah kepala sekolah yang baru melakukan reformasi manajemen berbasis mutu, termaksud supervisi kelas rutin, pelatihan guru, dan pembentukan tim pengembangan kurikulum, terjadi peningkatan dari rata-rata AMBK sebesar 15% dalam 2 tahun. Ini membuktikan bahwa kepala sekolah berperan sebagai motor penggerak dalam menjamin mutu pendidikan di suatu pendidikan. Dengan demikian, peran kepala sekolah bukan hanya administratif, tetapi strategis dan transformatif. Maka dari itu, topik ini penting dibahas agar kita memahami bagaimana kepemimpinan yang efektif bisa menjadi kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Topik pembahasan saya yaitu peran kepala sekolah dalam menjamin mutu pendidikan. Di dalam topik ini saya akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, paparan teori atau kajian literatur tentang peran kepala sekolah dalam menjamin mutu pendidikan. Menurut Sergio Vanni tahun 2001, kepala sekolah bukan hanya sebagai manajer administratif, tetapi juga sebagai pemimpin instruksional yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Kepala sekolah harus mampu membangun visi bersama, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta mendukung guru dalam pengembangan profesional. Sedangkan menurut Leitwood et al. Tahun 2004, ia juga menekankan bahwa kepemimpinan kepala sekolah adalah faktor kedua yang paling berpengaruh terhadap pencapaian siswa setelah kualitas mengajar. Yang kedua, hubungan kepala sekolah dalam menjamin mutu pendidikan dengan praktik nyata di institusi pendidikan. Kepala sekolah memegang peran penting sebagai pemimpin strategis dalam menjamin mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, hubungan antara peran kepala sekolah dan praktik nyata di institusi pendidikan sangat erat dan saling berkaitan secara langsung. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai hubungan antara peran kepala sekolah dan praktik nyata di institusi pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan visioner dan perencanaan mutu. Kepala sekolah yang memiliki visi jelas tentang mutu pendidikan akan mampu menyusun perencanaan strategi sekolah. Praktiknya terlihat dalam penyusunan rencana kerja sekolah (RKS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang mengutamakan peningkatan mutu pembelajaran. Yang kedua, supervisi akademik dan pengawasan kinerja guru. Kepala sekolah menjamin mutu pembelajaran melalui praktik supervisi akademik dengan melakukan observasi kelas dan memberikan umpan balik kepada sekolah, memastikan kualitas pengajaran guru meningkat sesuai dengan standar pendidikan. Yang ketiga, pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Dalam praktiknya, kepala sekolah mengadakan pelatihan workshop dan pembinaan rutin. Tindakan ini menjamin peningkatan kompetensi guru yang berdampak langsung pada mutu pendidikan. Yang keempat, evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program sekolah. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengambilan kebijakan. Misalnya, jika ditemukan penurunan hasil belajar siswa, kepala sekolah merancang program remedial. Yang kelima, pengelolaan sarana prasarana dan lingkungan belajar. Mutu pendidikan juga dijamin melalui pengelolaan lingkungan fisik sekolah. Kepala sekolah mengupayakan fasilitas yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang belajar yang nyaman yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Yang keenam, kolaborasi dengan stakeholder pendidikan. Kepala sekolah menjalin hubungan baik dengan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Praktik nyata ini menciptakan lingkungan pendidikan yang partisipatif dan menunjang keberhasilan program mutu pendidikan. Bagian yang ketiga, analisis strategi atau solusi terkait mutu pendidikan. Strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah antara lain analisis. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai penentu arah kebijakan, pembina tenaga pendidikan, serta penjamin tercapainya standar nasional pendidikan. Berdasarkan analisis dari Lightwood et al. Tahun 2004, kepala sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru dan hasil belajar siswa melalui keputusan-keputusan strategis, baik dalam pengelolaan SDM maupun tata kelola pembelajaran. Yang kedua, strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah. Berikut ini adalah penjelasan yang akan saya jelaskan mengenai beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama, kepemimpinan instruksional. Menurut Halliganar dan Murphy, tahun 1985, strategi ini meliputi keterlibatan langsung kepala sekolah dalam proses pembelajaran, mulai dari seperti kelas, evaluasi guru, hingga pengembangan kurikulum. Yang kedua, penguatan budaya sekolah. Kepala sekolah membangun lingkungan yang kolaboratif dan berorientasi pada peningkatan mutu, misalnya dengan forum refleksi mingguan bersama guru. Yang ketiga, pengembangan profesional guru. Kepala sekolah mendirikan pelatihan rutin, seminar, agar guru terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang keempat, manajemen berbasis data. Kepala sekolah menggunakan data evaluasi hasil belajar untuk menyusun strategi perbaikan secara terarah, solusi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa solusi yang dapat digunakan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah membentuk tim penjaminan mutu internal sekolah yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kepala sekolah menjamin kemitraan dengan pihak eksternal seperti dinas pendidikan, universitas, dan lembaga pelatihan untuk memperluas akses peningkatan kompetensi guru dan siswa. Yang ketiga, kepala sekolah menerapkan sistem reward and punishment secara objektif untuk memotivasi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dalam bekerja secara profesional. Dan yang keempat, kepala sekolah memanfaatkan teknologi dalam manajemen sekolah seperti penggunaan aplikasi manajemen pembelajaran, prevensi digital, dan sistem evaluasi online untuk efisiensi dan transparansi mutu. Dari materi yang telah saya bahas tadi, kini apa yang saya bahas dapat dimengerti, dan dari materi tadi saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kepala sekolah memiliki peran penting dalam menjamin mutu pendidikan melalui kepemimpinan instruksional, pengembangan profesional guru, dan pengetahuan budaya sekolah, serta menggunakan beberapa strategi seperti manajemen berbasis data, membentukkan tim penjaminan mutu internal, serta kemitraan dengan pihak eksternal yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, kepala sekolah juga perlu memiliki komitmen dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, karena kepala sekolah memiliki peran yang sangat vital untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Dan dari materi tadi juga saya memiliki pandangan pribadi ataupun rekomendasi praktis yang saya berikan. Yang pertama, saya meyakini bahwa kunci utama peningkatan mutu pendidikan terletak pada kepemimpinan kepala sekolah yang aktif, terbuka, dan transformatif. Kepala sekolah idealnya tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga hadir sebagai role model dan fasilitator pembelajaran. Untuk itu, saya merekomendasikan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah. Itu yang pertama, kepala sekolah harus rutin turun ke ruang kelas untuk melakukan observasi pembelajaran dan memberikan umpan balik konstruktif kepada guru. Dan yang kedua, kepala sekolah perlu membangun budaya dialog terbuka antara guru, siswa, dan orang tua agar semua pihak merasa terlibat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, kepala sekolah mengadakan pelatihan internal berbasis kebutuhan sekolah setiap bulan. Tujuannya agar pengembangan guru tepat sasaran dan tidak hanya bersifat formalitas. Dan yang keempat, kepala sekolah menggunakan teknologi sederhana seperti Google Forms atau aplikasi LMS untuk memantau kinerja guru dan hasil belajar siswa secara real time. Dan yang kelima, kepala sekolah melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri sekolah dilakukan secara kolektif, bukan hanya oleh kepala sekolah, agar setiap guru merasa memiliki peran dalam menjaga mutu pendidikan. Demikian hasil yang dapat saya presentasikan. Kiranya apa yang saya presentasikan hari ini dapat dipahami dan dapat menjadi pembelajaran untuk kita di masa depan. Terima kasih telah bersama saya, Priyani Benedito. See you next time.